Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan Bapak Yusuf Abrori dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan yang kedua, KD 3.4 tentang ghadab dan tamak. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang nanti kita pelajari pada pagi hari ini, pada hari ini, akan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anakku yang saya banggakan, materi KD 3.4 tentang ghadab dan tamak ini adalah lanjutan dari materi anamiyah dan putus asa yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Yang untuk pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang ghadab dan tamak. Untuk lebih jelasnya, kita simak indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.4 pertemuan yang kedua kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian ghadab dan tamak. Yang kedua, menunjukkan dalil larangan ghadab dan tamak. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku ghadab dan tamak. Yang keempat, menjelaskan dampak negatif ghadab dan tamak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyajikan contoh cara bagaimana menghindari sifat ghadab dan tamak. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan materi yang sudah saya bacakan tadi, marilah kita amati gambar ini. Saya ajak kalian untuk mengamati sekali lagi gambar di samping ini terkait dengan sifat yang pertama tadi, yakni ghadab. Ini gambar tawuran pelajar, bagian atau akibat dari sikap ghadab, sikap yang tidak bisa mencegah emosi atau mencegah marah, sehingga terjadi keributan atau tawuran seperti ini. Itulah keterkaitan gambar tersebut dengan apa yang kita pelajari tentang ghadab. Gambar yang kedua, saya ajak juga mengamati gambar di samping ini. Ada seorang yang makan uang dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rakus, yakni sifat tamak. Ya, anakku yang saya banggakan, setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, tentunya kalian bisa merenungkan gambar-gambar tadi, dan tentu ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kalian. Sekarang tulislah pertanyaan kalian di kertas dan mengatakan apa, bagaimana, mengapa, dan setelah kalian mempelajari tentang sifat ghadab dan sifat tamak. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita membahas sifat yang pertama, yakni sifat ghadab. Apa itu ghadab? Secara bahasa artinya kasar atau marah. Jadi ghadab itu coro jawane nesu rek, ya, pemarah atau emosional, ya. Itu secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah, ghadab adalah perilaku kasar atau marah karena tidak dapat mengendalikan diri. Seperti gambar tadi itu, ya, itu akibat dari
perilaku-perilaku emosional karena tidak dapat mengendalikan diri. Baiklah, selanjutnya dalil larangan ghadab. Saya bacakan. Innal ghadaba minasyaiton wa inasyaitona khuliqa minan nar wa innama qutfa'u bil ma' fa idza ghadaba ahadukum fala yatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu dijadikan dari api, dan sesungguhnya api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, maka segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini baiklah, yang berikutnya kita akan tampilkan beberapa contoh-contoh perilaku ghadab. Yang pertama adalah orangnya itu mudah terpancing emosi, ya. Sedikit saja kita ngomong, benar salah menurut orang yang sudah dalam kondisi marah, mereka akan mudah emosi, ya. Yang kedua, contoh perilaku ghadab adalah melakukan tindakan kasar dan tidak terkendali. Kamu lihat orang-orang yang marah, itu ya, tindakannya kasar, bisa melakukan apa saja untuk melampiaskan kemarahannya dan tidak terkendali karena kondisinya, otaknya sudah terpengaruh dari sifat amarah itu. Yang ketiga adalah mudah tersinggung. Kalau yang tadi mudah terpancing emosi, dan mudah tersinggung, ya. Kalau udah marah itu jangan diajak ngomong, dalam artian ya kita jangan marah juga atau dengan nada-nada tinggi, mereka akan sangat tersinggung. Yang keempat adalah sering mengucapkan kata-kata kasar atau kotor, ya, maksudnya sering mengucapkan kata-kata kasar atau kotor. Biasanya orang yang sudah marah itu kata-katanya jelek, ya. Bahasanya itu, kalau bahasa Jawanya itu misok, ya. Kebanyakan seperti itu kalau orang sudah dalam kondisi marah atau ghadab. Inilah beberapa perilaku yang kita pahami. Kalian bisa menambahnya sendiri, ya. Banyak sekali yang bisa disampaikan. Berikutnya adalah dampak negatif dari sifat ghadab atau efeknya atau akibatnya kalau orang pemarah itu apa saja. Yang pertama, tidak bisa berpikir tenang dalam mengatasi masalah. Jadi orang marah itu nggak tenang, diajak ngomong baik-baik nggak mau, ya. Berikutnya adalah ketika orang sudah marah, itu dampak negatifnya dapat menimbulkan kekecewaan dan sakit hati bagi orang lain. Orang marah itu tadi kan ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, ya, menghina dan lain sebagainya, sehingga orang yang sudah dihina kan sakit hati. Orang yang sudah dimarahi kan sakit hati juga. Inilah dampak negatif dari sifat ghadab atau pemarah. Yang berikutnya adalah membahayakan kesehatan jasmani atau tubuh. Orang marah secara kesehatan itu mengganggu, ya. Kalau sudah tensi darahnya naik, itu bisa mengakibatkan serangan jantung, bisa stroke dan lain sebagainya. Ini akibat dari marah atau kata-kata guyon itu. Kalau orang suka marah itu akan cepat tua gitu katanya, ya. Jadi yang keempat berikutnya adalah dapat merugikan secara materi bila disertai tindakan anarkis.
tindakan anarkis itu tindakan yang semena-mena, yang merusak apapun, yang khususnya itu tentang barang atau benda atau materi. Kalau orang udah marah itu kebanyakan itu kalau mau lihat demo, yaitu fasilitas umum itu dirusak oleh mereka, ya. Itu akibat dari sifat atau dampak negatif dari sifat ghadab atau marah. Inilah beberapa sifat atau dampak negatif sifat ghadab. Kalian bisa membahasnya sendiri, cari referensi di buku yang lain atau sumber yang lain. Berikutnya kita pelajari atau kita bahas tentang cara bagaimana menghindari perilaku ghadab. Ya, bagaimana kita selalu tidak marah-marah. Yang pertama, sering membaca istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita marah, maka kita duduk diam, menenangkan diri dan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan dilanjutkan zikir-zikir yang lain. Insya Allah tensi marahnya akan berangsur-angsur rendah atau pulih. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menimbulkan marah. Jadi jangan sampai kita terkena atau mengulang-ulangi lagi satu yang bisa menimbulkan amarah kita. Ya. Misalnya kita kalau dengar sesuatu itu pasti akan marah, itu mending kamu menjauh aja, menghindar aja, biar tidak marah. Ketika melihat sesuatu atau hal yang tidak menyenangkan pasti kamu akan marah. Mendingan kamu menjauh aja dari sesuatu itu, jangan sampai melihat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berusaha untuk bersikap sabar dan mudah memaafkan orang lain. Nah, ini sikap yang paling jos ini, ya. Lawan kata dari sebuah marah, sabar, ya. Jika sifat sabar, insya Allah tidak mudah marah. Tentunya diiringi dengan sikap pemaaf. Kalau memang orang lain punya salah kepada kita maafkan. Sikap pemaaf inilah yang lebih diyakini bisa mencegah dari kemarahan. Yang keempat adalah berpuasa. Nah, ini rahasia juga ini. Kita lihat bahwa orang-orang yang berpuasa itu secara tidak langsung bisa membantu mengendalikan dirinya agar tidak marah. Nah, inilah beberapa cara-cara menghindari perilaku ghadab atau marah. Mungkin masih banyak lagi cara-cara untuk menghindari sikap marah. Bisa dicari sendiri, ya. Baiklah anak-anakku, yang saya banggakan itulah beberapa materi tentang sifat ghadab. Yang kedua adalah tentang sifat tamak. Tamak secara bahasa artinya rakus atau serakah. Nah, inilah keserakahan dan kerakusan inilah yang membawa malapetaka tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Inilah sifat tamak secara bahasa. Bagaimana pengertian sifat tamak secara istilah? Tamak adalah perilaku yang cinta secara berlebihan, khususnya tentang keduniawian atau harta benda, ya, dan merasa tidak puas apa yang telah ia miliki dan ia peroleh. Jadi tamak ini dikhususkan tentang ketidakpuasan terhadap harta benda yang sudah kita peroleh atau kita miliki, atau sangat mencintai harta benda yang kita miliki sehingga kita tidak mau atau enggan mengeluarkan sedekahnya. Nah, ini kan nggak bagus. Hanya
nanti kita akan pelajari selanjutnya. Inilah pengertian sifat tamak menurut istilah. Baiklah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini dalil tentang larangan sifat tamak. Kita dilarang untuk bersikap tamak atau rakus atau cinta berlebihan terhadap harta benda. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafikun ayat 9. Dijelaskan pada ayat atau surat Al-Munafikun ayat 9 ini bahwa ternyata anak dan harta benda ini bisa melalaikan diri kita untuk ingat kepada Allah. Kalau kita sangat dan bahkan mencintai mereka dengan berlebihan. Inilah titik. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan yang berikutnya, yakni tentang contoh perilaku sifat tamak. Yang pertama adalah tidak akan pernah puas apa yang telah ia raih, terlebih masalah harta benda. Punya sepeda, ingin sepeda motor. Punya sepeda motor 1, ingin punya sepeda motor 2. Sudah punya sepeda motor 2, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, ingin dan lain sebagainya. Inilah sifat dasar manusiawi yang termasuk kalau secara berlebihan, sekali lagi ya, secara berlebihan kan termasuk kategori tamak. Yang kedua adalah sibuk yang berlebihan dalam mengejar kehidupan dunia atau gila kerja, ya, sampai sibuknya mereka tidak sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah ini di dunia ini, termasuk juga jin, untuk menyembah kepada Allah. Tidak bekerja, tidak mengumpulkan harta, tapi sebenarnya kita diciptakan oleh Allah ini untuk menyembah kepada Allah. Sehingga kesibukan apapun kita, apalagi ini sampai meninggalkan kewajiban kita dan fokus ambisius untuk meraih harta yang sebanyak-banyaknya, ini namanya gila kerja. Kerja bagus, kerja itu ibadah. Tapi kalau gila kerja dalam artian kerja sampai melupakan ibadah, ini namanya tamak. Berikutnya adalah enggan bersedekah atau membagi rezeki kepada orang lain. Kita tahu tadi sikap tamak adalah sikap yang cinta banget kepada harta benda, sehingga sampai cintanya dia enggan menafkahkan harta bendanya itu loh. Ya, bahkan dia punya banyak hartanya itu ya, kaya raya, tapi karena sudah tamak, sehingga ketika ada orang minta zakat misalnya, dia eman-eman ya, enggan itu ya. Dia tidak menyadari bahwa dengan sedekah, dengan zakat, itu cara bersyukur atas apa yang nikmat apa yang telah ia peroleh. Tapi dia enggan karena saking cintanya terhadap harta benda, sehingga dia tidak mau bahwa harta bendanya itu terkurangi untuk diberikan kepada orang lain. Ini contoh perilaku tamak, yakni enggan
bersedekah. Berikutnya adalah cinta harta secara berlebih-lebihan, yang sudah saya sampaikan tadi, dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, ya, menumpuk harta sebanyak-banyaknya, sementara cukup, misalnya cukup untuk dimakan, cukup untuk anak istrinya, cukup untuk beli ini sesuai dengan hasratnya, tapi melebihi dari cukup dan sampai katakanlah menyimpan barang yang semestinya barang itu dibutuhkan oleh orang banyak. Contoh yang banyak yang sering terjadi itu ketika kenaikan BBM, bahan bakar minyak, atau bensin, ya, atau solar. Masyarakat atau seseorang beli bensin, menimbun bensin di rumah, sehingga ketika harganya naik, sudah ditetapkan naik, bisa mendapatkan untung yang banyak karena dia belinya sebelum dinaikkan pemerintah. Sehingga ditimbun berapa hari, nunggu sampai kenaikan ditetapkan, sehingga harganya kan melambung. Ini kalau menurut saya adalah contoh perilaku tamak, ya. Jangan sampai kalian nanti dalam bekerja seperti itu. Contoh lagi, misalnya kalian buka toko, mestinya minyak goreng ini dibutuhkan, tapi kalian simpan. Kalau sudah langka dan harganya naik melambung drastis, baru kamu keluarkan. Ini adalah tamak. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, kita lanjutkan, yakni tentang dampak negatif sifat tamak. Yang pertama, mendorong seseorang untuk melakukan segala cara untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Yang kedua, tidak pandai bersyukur dan terlalu cinta harta. Yang ketiga adalah dapat menjauhkan dari pergaulan masyarakat. Dan yang keempat adalah dapat menyebabkan sifat bakhil atau pelit, ya. Jadi dampak negatif tamak itu tadi, rono enggan, nggak mau bersedekah, akhirnya dadi wong pelit, dadi wong bakhil, dadi wong medit. Itu karena jadi orang medit, ya tentu dijauhi masyarakat, dari temannya, ya. Suruh sedekah kok enggan, berarti dia tidak pandai bersyukur, ya, dan lain sebagainya. Inilah dampak negatif dari sifat tamak. Alam yang luas ini cukup untuk menampung apapun, karena luas, namun tidak cukup bagi orang yang tamak dan serakah. Yang adalah tentang cara menghindari sifat tamak. Ya. Yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya, biar ditambah oleh Allah. Yang berikutnya adalah memperbanyak bersedekah dan peduli kepada orang lain. Yang ketiga, cara menghindari sifat tamak biar tidak bakhil, yakni adalah menyadari bahwa harta benda yang diperoleh kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan yang keempat adalah membiasakan hidup sederhana dan tidak boros. Ini yang terpenting adalah menyadari bahwa harta benda yang nanti kita peroleh, yang nanti kita punyai saat ini, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Semakin banyak kita menumpuk harta, semakin banyak kita menyimpan harta benda, pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Baiklah, itu anak-anak yang terkait dengan cara bagaimana menghindari sifat tamak. Baiklah anak-anakku, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.